Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faridzi. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan mata kuliah Hukum Pidana. Saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang pidana dan pemidanaan. Secara garis besar, pengertian pidana. Pidana berasal dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan ataupun dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan kejahatan ataupun tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Yang kedua yaitu pemidanaan. Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukuman pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Tirtamijaja menjelaskan hukum pidana material dan tentang hukum pidana formil. Yang pertama yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material adalah kumpulan aturan yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggar pidana. Yang kedua yaitu ada hukum pidana formil, yaitu kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana material terhadap pelanggar yang dilakukan orang-orang tertentu. Atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana material diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat yang tadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana material berisi larangan atau perintah jika tidak dipenuhi diancam sanksi. Sedangkan hukuman pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana material. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal, bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan itu tidak berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dari pernyataan yang tadi terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan untuk upaya balas dendam kepada yang melakukan tindak pidana yang tadi, tetapi sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, salah satunya yaitu untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana
yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar tersebut. Dan ada juga untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ada beberapa asas hukum pidana yang terkenal. Di antaranya yang pertama ada asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undang yang sudah dicantumkan. Dari penjelasan tersebut bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung 3 pokok pengertian, yakni yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana ataupun dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya atau terlebih dahulu. Jadi harus ada aturan yang mengatur sebelum orang tersebut melakukan perbuatan. Yang kedua, untuk menentukan adanya peristiwa pidana, tidak boleh menggunakan analogi. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan hukum pidana atau perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan surut ini, surut adalah suatu hukum yang dapat mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum, fakta-fakta, dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan. Yang kedua, ada asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di negara Indonesia ini maupun di luar negara. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seseorang pidana itu berdiri sendiri. Yang ketiga ada asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Dalam hukum internasional, hukum ini disebut asas personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Yang keempat ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Tentang asas nasional pasif itu terdapat dalam pasal 4 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Yang pertama yaitu salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal yaitu 104, pasal 106, 107, 108, dan 131. Yang kedua, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dengan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, ada pemalsuan surat hutang atau sertifikat atas tanggungan Indonesia. Yang keempat,
Salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 438 ataupun 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut. Yang kelima ada asas universalitas. Asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme yang di mana kasus ini telah melibatkan semua negara ataupun semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian ini merupakan tindak pidana. Dan yang keenam ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini mempunyai makna yang sama dengan asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibekukan ke dalam satu asas yang fundamental, yaitu menjadi asas legalitas. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ataupun asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar diperberatnya hukuman ataupun diperberatnya pidana. Dasar pemberatan pidana. Undang-undang mengatur 3 dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, yaitu yang pertama karena jabatan. Dasar pemberat pidana karena jabatan seperti pada pasal 52 KUHP. Ada 4 hal dalam melakukan tindak pidana berdasarkan jabatan. Yang pertama, melanggar suatu kewajiban khusus jabatannya. Yang kedua, memakai kekuasaan jabatannya. Yang ketiga, menggunakan kesempatan karena jabatannya. Dan yang terakhir, karena menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan. Yang kedua, karena menggunakan sarana bendera kebangsaan yang dirumuskan dalam pasal 52A KUHP yang berbunyi lengkapnya adalah bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia. Pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Ketentuan ini juga ditambah ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 atau Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958. Selanjutnya, dasar pemberatan pidana khusus. Yang pertama, segi objektif. Segi objektif pemberatan ini terletak pada beberapa sebab, antara lain akibat perbuatannya, cara melakukan perbuatan, melakukan pengulangan. Yang keempat, objek tindak pidana. Yang kelima yaitu subjek tindak pidana si pelaku. Selanjutnya ada segitif subjektif. Segi subjek pemberatan pidana, misalnya dengan rencana terlebih dahulu, yaitu pada pasal 340, 235 ayat 1. Pasal 340 dalam KUHP tentang pembunuhan berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama yaitu 20 tahun.
Pasal 353 ayat 1 berbunyi, penganiayaan dapat direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya ada dasar pemberatan pidana khusus. Pidana khusus adalah tindak pidana yang susah ditentukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Contoh jenis tertentu dalam bentuk pokok dengan kualifikasi pencurian, yaitu pada pasal 362. Ada juga tentang penipuan pada pasal 378 dan penggelapan pada pasal 372. Sedangkan dalam bentuknya yang diperberat, yang pertama dalam jenis ataupun kualifikasi pencurian dirumuskan dalam pasal 363 dan 365. Dalam jenis penipuan tidak ada dalam bentuk yang diperberat, tapi ada dalam bentuk yang diperingan. Selanjutnya, kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya ada pada pasal 374 dan 375. Adapun bentuk-bentuk unsur pemberatan khusus terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu unsur tunggal. Contohnya pada pasal 340, yaitu adanya rencana atau berencana. Akibat berencana, akibat luka yang terdapat dalam pasal 351 ayat 2. Dan ada juga akibat kematian dalam pasal 351 ayat 3 atau berencana yang terdapat dalam pasal 353 ayat 1 atau sengaja melukai berat yang terdapat dalam pasal 354 ayat 1. Yang kedua yaitu jamak atau kumulatif. Contohnya diikuti, disertai atau didahului suatu tindak pidana lain. Hal ini terdapat pada pasal 339 atau berencana dan akibat luka berat yang terdapat dalam pasal 353 ayat 1. Atau ada juga berencana dan akibat kematian yang terdapat dalam pasal 353 ayat 3. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.